adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Kakak Tessa dan Kakak Iti. ya pada ibadah IHMPA tanggal 11 Oktober 2020. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, Kakak persilakan adik-adik untuk saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Amin. Nah, gimana adik-adik? Sudah semangat hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, bernyanyi untuk pemuliaan namanya. Nah, untuk itu, mari bangkit berdiri yuk. Kita akan menyanyi matahari bersinar terang. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada hari ini Engkau telah memberikan kami satu hari baru lagi. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami, berkati dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik masih semangat? Jangan dulu-dulu, berdiri, masih berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Di Pintumu Ku Datang dan Mengetok-tok-tok. Ikutin gerakan kakak ya. Come on. Adik-adik sekarang siapkan Alkitabnya. Kita akan membaca Mazmur. Baik adik-adik, sudah disiapkan Alkitabnya? Mari kita bersama-sama membuka Alkitabnya dari Mazmur 9 ayat kedua. Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur pada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan Mazmur tadi dari Mazmur 9 ayat 2. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Bermacam-macam Anak. Hitam atau
memisahkan. Alkitab mengisahkan berita yang besar, berita juru selamatku, ku suka mendengar. Kita lipat tangan, tutup mata, berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, bantu kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan dengan benar. Terima kasih juga untuk kakak-kakak yang sudah setia membantu untuk memberitakan firman-Mu. Berkati mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik. Berjumpa kembali di ibadah hari Minggu pelayanan anak Pelkat PA GPIB Ebenezer Surabaya, kelas TK Batita. Selamat hari Minggu semua. Halo, apa kabar? Kembali dengan Kakak Kety di sini akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, berita firman Tuhan melalui IHMPA. Mari adik-adik kita mempersiapkan diri dengan Alkitab. Alkitab apabila dibuka berisi ayat-ayat firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Hosea pasal 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Adik-adik, ini adalah Nabi Hosea yang menulis kitab Hosea. Nabi Hosea dipakai Tuhan untuk menyelamatkan, memulihkan bangsa Israel waktu itu. Ini gambar siapa? Betul, Tuhan Yesus. Adik-adik, kita tahu ya, Tuhan Yesus itu adalah Maha Kasih, penuh kasih sayang, mencintai kita semua dalam sekali. Nah, adik-adik, wujud cinta kasih Tuhan itu diberikan melalui papa mama kita. Adik-adik harus ingat bahwa papa mama kita adalah wakil Tuhan di bumi. Oleh sebab itu, adik-adik harus tahu akan setiap apa yang disampaikan oleh papa mama. Tuhan itu Maha Kasih, penyayang. Dan adik-adik juga demikian melalui papa mama. Nah, wujud kasih dari Tuhan melalui papa mama seperti ini. Gambar yang sebelah kiri, kalau adik-adik lama sekali pegang gadget, main game, atau nonton film, kira-kira apa yang terjadi kalau adik-adik kelamaan main game atau nonton film melalui gadget atau laptop atau handphone? Atau gambar yang kanan, kalau adik-adik ingin main air di bawah hujan, apakah mama atau papa mengizinkan? Nah, adik-adik, apabila adik-adik terlalu lama main handphone, nonton film di handphone, adik-adik juga akan mendapat hukuman. Kenapa adik-adik dihukum? Itu tanda cinta, tanda kasih sayang kepada adik-adik. Begitu pula kalau adik-adik mau main di bawah hujan.
atau adik-adik sudah terlanjur main hujan, pasti orang tua kita atau papa mama kita tidak menyetujuinya. Bahkan adik-adik akan dihukum. Nah, adik-adik bisa dimarahi oleh mama papa. Kalau adik-adik terlalu lama main handphone, nonton film di handphone atau main air hujan, akibatnya apa? Adik-adik kelamaan main handphone, adik-adik bisa tidak belajar. Bahkan nilai ulangan di sekolah bisa jelek. Kalau adik-adik main hujan, dibiarkan saja main hujan, adik-adik bisa sakit, bisa demam. Kalau sampai adik-adik sakit atau sampai adik-adik mendapat nilai yang jelek di sekolah, siapa yang susah? Ini adalah tanda adik-adik disayang, dicintai oleh mama papa. Nah, adik-adik di sekolah pun demikian. Guru juga akan menghukum adik-adik apabila adik-adik tidak taat peraturan. Bahkan ada yang pernah dikeluarkan dari kelas karena tidak bisa dibilang, atau dihukum kedua tangannya harus diangkat ke atas karena membuat gaduh atau mengganggu temannya. Nah, adik-adik, ini adalah gambar dari opa oma kita, adik-adik. Supaya kita dikasihi, supaya kita tidak dihukum, supaya kita merasakan bagaimana dahsyatnya, luar biasanya kasih sayang Tuhan kepada adik-adik, maka kita harus hidup tekun mengenal Allah. Adik-adik, kita lihat oma opa kita atau kakek kita, nenek kita. Wah, mereka itu sudah usianya udah banyak ya adik-adik, dan mereka punya banyak pengalaman untuk selalu setia mengenal Tuhan Yesus. Meskipun usia oma opa sudah tua, jangan dianggap remeh ya adik-adik. Oma opa kita tuh selalu bersuka cita adik-adik. Kenapa? Ya, mereka rajin berdoa, mendoakan kita semua, mendoakan adik-adik. Dan opa oma juga rajin baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Apalagi? Ya, opa oma rajin latihan paduan suara di gereja, dan juga opa oma mendengarkan firman Tuhan di gereja, merenungkan firman Tuhan bersama. Ya, itulah opa oma kita. Kita bisa belajar dari mereka supaya kita tekun dalam Tuhan. Adik-adik, kehadiran opa oma dalam keluarga kita merupakan suatu berkat yang luar biasa agar kita mendekatkan diri kepada Tuhan, mengasihi sesama. Nah, adik-adik, tibalah di slide terakhir. Kakak Keti kangen ketemu dengan adik-adik. Kita akan bertemu lagi kalau sudah waktunya bisa bertemu di gereja. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami untuk selalu tekun dalam mengasihi firman Tuhan, taat firman Tuhan, dan juga taat pada orang tua. Dan biarlah kasih setia Tuhan selalu kami adakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah kami Tuhan Yesus, jaga kami, berikan kami kepandaian, kepintaran, berkatilah mama papa, opa oma, berikan kami kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan dari kakak-kakak. Bagaimana firman Tuhan hari ini? Luar biasa. Nah, sekarang kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Lihatlah Sekelilingmu. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguri
sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Jadi sekarang kita akan berdoa. Kita akan berdoa syafaat. Ketika dilipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, dalam doa syafaat ini kami mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, berkatilah bangsa kami. Tuhan, pulihkanlah bangsa kami. Sertailah pemimpin-pemimpin bangsa kami ya Tuhan, beri hikmat kepada mereka. Berkati juga kota tercinta kami, Surabaya, sejahtera dan selalu dalam lindungan Tuhan untuk kota kami Surabaya. Berkatilah mama dan papa yang selalu ada buat kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati dalam pekerjaan mereka, dalam kesehatan mereka, dalam hidup mereka. Mari Tuhan Kau memberkati mama dan papa yang selalu ada buat kami. Tuhan berkati anak-anak semuanya dalam sekolah mereka, dalam segala yang anak-anak kerjakan dan lakukan, di rumah ataupun dimanapun anak-anak berada. Tuhan Yesus, Engkau yang menyertai dan memberkati mereka semua. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Silakan siapkan persembahannya. Kalau sudah disiapkan, nanti jangan lupa untuk berikan ke papa mama. Papa mama akan membantu untuk memberikan persembahan adik-adik ke gereja. Oke, kalau sudah siap, kita akan menyanyikan lagu Ku Beri Persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan pada hari ini. Tuhan berkati persembahan ini, berkati juga orang-orang yang akan mengelola persembahan ini, agar persembahan ini dapat berguna dengan semestinya dan dapat dipakai dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah ada di penghujung ibadah kita. Kakak mau mengingatkan juga buat adik-adik, jangan lupa untuk selalu memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak dengan orang lain. Dan tidak lupa untuk selalu makan makanan bergizi, susu, makan buah, makan sayur, dan yang penting makan semua yang sudah disediakan oleh papa dan mama. Kita akan menyanyikan lagu Ku Suka Menuturkan sebelum kita selesai ibadah. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan
cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu pada hari ini. Tuhan, kami telah melakukan ibadah IHMPA kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal hingga akhir. Bapak, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Bapak berkati setiap kami, jaga pelihara kami, tutup bungkus kami. Terima kasih Bapak, pertemukan kami lagi minggu depan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah IHMPA hari ini telah selesai. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.